Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Vue.js kali ini saya akan membahas tentang vModel. Apa itu vModel dan bagaimana penggunaannya nanti kita lihat di dalam video ini. Nah, kita lihat kegunaan dari vModel itu adalah untuk mengikat data pada komponen-komponen form. Jadi kita punya variabel data. Nah, nanti variabel data tersebut bisa kita kaitkan, bisa kita ikatkan pada komponen-komponen form ya, seperti nanti teks, multi-line text, checkbox, radio, select seperti itu. Jadi dengan kita ikat sehingga nanti mengakibatkan perubahan data dapat secara langsung bisa kita lihat ya, bisa kita rasakan berdasarkan inputan si pengguna. Jadi dengan seperti itu nanti perubahan data itu bisa secara langsung bisa terjadi berdasarkan inputan pengguna ketika pengguna menggunakan komponen-komponen form tersebut, maksudnya ya seperti itu ya. Oke, kita coba lihat saja bagaimana penggunaannya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana contoh vModel itu kita terapkan pada teks, nantinya pada multiline text yang kita sebut dengan text area, checkbox nantinya ya, radio sama select ya. Kita coba. Saya sudah buka Visual Studio saya. Jadi saya buat sebuah file. Ini saya kasih namanya text HTML seperti ini ya. Nah, nanti saya buatkan HTML-nya ya. Sebentar, saya coba. Biasanya dia langsung terbuat ya. Kita coba. Nah, nih ya. Saya klik oke. Di sini saya kasih nama teks ya. Misalnya title-nya vModel pada teks ya, seperti ini. Nah, saya akan menggunakan seperti biasa nanti Bootstrap ya. Saya kopikan aja CSS-nya yang mana itu berbasis kita menggunakan CDN ya. Oke, seperti ini ya. Saya letakkan pada head ya. Seperti ini, dan kita akan kopikan juga CDN untuk Vue.js-nya ya. Bisa juga nanti di-download ya di sini ya, atau yang ini. Tetapi dalam kasus ini seperti biasa saya menggunakan CDN ya. Oke, saya kopikan itu di dalam body ya. Nah, sekarang saya coba buatkan terlebih dahulu di sini. Misalnya kita punya ya, kita buat seperti ini dulu ya. New view ya. Seperti ini, seperti biasa ya. Jadi kita punya elemen, nanti saya akan gunakan ID-nya app nanti ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba ya. Saya akan gunakan Bootstrap container kelasnya, lalu ID-nya app. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini saya gunakan row seperti biasa. Di sini saya gunakan call MD6 saja ya, dengan offset saya buat MD-3. Nah, seperti ini ya. Nah, pada kasus ini saya akan coba bagaimana vModel diterapkan pada komponen teks ya. Jadi kita biasa lihat input teks ya. Fungsinya nanti untuk menginputkan nama seperti itu ya. Menginputkan hobi misalnya dan sebagainya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih kelasnya kelas Bootstrap ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba buang saja name-nya. Nah, lalu nanti di sini di bawahnya nanti saya akan buat paragraf ya. Saya punya data, misalnya datanya itu saya kasih nama misalnya message ya, atau boleh name atau boleh apa name sajalah ya. Name seperti ini ya. Saya kosongkan misalnya seperti ini ya. Boleh nanti diisi untuk inisialisasi nilai awalnya di sini, tapi saya kosongkan aja.
Nah, nanti biasanya kita letakkan di sini supaya dia bisa ditampilkan ya. Seperti ini. Kita coba ya. Kita coba isi terlebih dahulu misalnya di 3 Octavian seperti ini. Sekarang kita coba jalankan menggunakan live server yang ada pada Visual Studio. Klik kanan, pilih Open with Live Server. Oke. Nah, nanti seperti ini. Ini data yang tadi ya, pada blok data ya. Kita coba nih kasih jarak ya, jangan terlalu mepet seperti ini ya. Oke, sebentar, saya tambahkan di sini saja nih. Padding aja ya. Padding terhadap vertikal ya. Jadi misalnya saya buat 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi data tadi kita sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang data. Ini adalah blok data ya, dan di sini kita gunakan data ya, kita tampilkan datanya atau kita cetak datanya sehingga nanti dia tampil di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kita binding atau mengaitkan data dengan komponen POM ya. Di sini kita ambil contohnya adalah pada input text ya. Caranya kita menggunakan vModel. Jadi vModel seperti ini sama dengan, nah tinggal kita tuliskan aja nama data yang tadi yaitu name ya, seperti ini. Nanti kita lihat di input teks juga nanti akan muncul datanya ya. Akibatnya kalau saya hapus nanti akan ikut juga pada data yang ditampilkan di bawahnya itu ya. Seperti ini. Jadi sesuai definisinya tadi mengakibatkan perubahan data dapat secara langsung berdasarkan inputan pengguna ya. Jadi begitulah cara kita mengaitkan data yang ada pada komponen POM ya. Nah, misalnya saya kasih nilainya Yuni Fitriani. Jadi perubahan terasa langsung ya, seperti itu ya. Perubahan dapat kita lihat langsung atau kita dapat rasakan langsung seperti itu. Nah, bisa juga nanti kalau kita ingin tidak langsung di vModel ini kita tambahkan misalnya lazy. Nah, seperti ini ya. Jadi kita coba ya. Jadi kalau saya hapus, nah ini kan tidak langsung. Tetapi kalau saya klik di luar, nah nanti berubah ya. Oke, nah seperti itu ya. Misalnya Yuni Fitriani, lalu saya enter saja misalnya, sudah berubah ya. Nah itu kalau kita mau tambahkan lazy, kita mau ada delay sampai pengguna menuliskan selesai terlebih dahulu, bisa kita tambahkan dengan lazy di modelnya seperti ini ya. Nah, inilah penggunaan vModel pada input text. Sekarang kita coba lihat pada multi-line text ya, bagaimana penerapannya. Ya hampir sama ya, kita coba saja tapi ya. Di sini saya akan save as saja biar cepat ya. Save as, tetapi di sini saya kasih namanya multi-line text ya. Atau biasa kita sebut dengan text area ya. Oke, di sini saya buat. Nah, ini saya ganti ya. Saya ganti text area, kelasnya ya pakai kelas Bootstrap juga. Seperti ini. Nah, ini ya. Oke, ini calls name ID yang kita buang saja. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekarang bagaimana kita mengaitkannya, membindingnya ya. Oke, kita buat saja ini misalnya address saja ya. Address ini kita contohkan, biasanya kan text area untuk inputan yang panjang ya. Nah, ini saya buat address saja. Misalnya saya inputkan di sini, bukan inputkan ya, saya kasih nilai awalnya misalnya Palembang seperti itu ya. Atau boleh juga dikosongkan seperti itu, bebas ya. Misalnya kita coba, saya matikan dulu yang pertama ya, lalu saya jalankan lagi ya. Jadi kalau mau matikannya klik kanan, nanti pilih stop live server, kita jalankan lagi, nanti open with live server, klik kanan ya. Nah, nanti bisa kita lihat, nah seperti ini ya. Oke, ini L nya double ya, kita save lagi. Nah, inilah ya, kita coba Palembang ya, misalnya kita buat Indonesia, kita klik bawah.
address di sini kita belum buat vModelnya ya, jadi dia belum ini ya, belum bisa dikaitkan dengan komponen text area datanya ya. Jadi untuk dikaitkan nanti kita tambahkan di sini vModel seperti ini, lalu address ya seperti biasa. Nah seperti ini. Jadi kalau kita coba di sini nanti ada Palembang, dan kalau kita ubah misalnya Indonesia ya, Palembang misalnya Jalan Kapten Abdullah misalnya seperti ini. Jadi dia bersifat real time perubahannya ya, perubahan datanya dengan kita kaitkan dengan komponen POM ya. Bisa juga tadi seperti tadi kita buat lazy juga ya, seperti ini bisa. Jadi kalau saya buat Palembang, Indonesia ya, waktu saya klik di luar nanti baru terjadi perubahan datanya seperti itu ya. Nah itu contoh pada ini ya, pada test area. Sekarang kita coba lihat pada contoh selanjutnya itu adalah bagaimana diterapkan pada checkbox ya. Pada checkbox kita coba ya. Oke, saya coba save as saja seperti biasa ya. Nah, di sini saya buat checkbox namanya ya. Dan di sini saya hapus ya. Checkbox itu adalah input ya, tipenya adalah checkbox seperti ini ya. Lalu kalau saya buat di sini adalah vModelnya adalah misalnya saya buat seperti ini nih. Saya gunakan Bootstrap ya untuk POM ya. Di sini saya tambahkan labelnya ya. Oke, kita coba lihat pada checkbox ya, bagaimana menambahkan labelnya. Nah, saya gunakan yang ini saja nih misalnya. Ya, nah seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini saya gunakan yang ini. Misalnya ini adalah saya kasih nama tipe checkbox, value-nya saya buang dulu. Ya. ID-nya misalnya saya buat CB1 seperti ini misalnya. Nanti ini juga saya samakan ya, CB1 ya. Nah, nanti di sini misalnya saya buat variabel datanya checkit misalnya namanya ya. Nah, seperti ini. Misalnya kalau saya kasih nilai true, biasanya kalau dia diklik kan true nilainya. Kalau dia tidak diklik nanti nilainya false ya, seperti itu ya. Kita coba tampilkan di sini ya. Di sini nanti variabelnya adalah checkit ya, seperti ini. Kita samakan dengan datanya ya di sini. Jadi kalau kita coba, saya coba jalankan ya. Yang lama saya stop terlebih dahulu. Saya coba jalankan yang baru. Nah ini kita belum binding ya. Dia nilainya true ya. Nilainya true. Kenapa? Karena nilai inisialnya, nilai awalnya adalah true ya. Nah sekarang kita coba binding ya. Kita bindingnya sama seperti tadi. vModel terhadap data. Jadi datanya itu adalah checkit ya. Nah seperti ini. Ya datanya. Jadi kita coba. Ini true, false, true, false, true. Jadi dia akan berubah sesuai dengan kalau kita checkit dia jadi true. Kalau kita hilangkan checkitnya dia jadi false. Atau contoh lain seperti ini. Saya buat banyak POM checkboxnya ya. Misalnya hobi ya. Saya akan berbicara tentang hobi misalnya. Yang pertama itu hobinya misalnya membaca ya, satu. Yang kedua saya buatkan di sini di value ya, value-nya adalah membaca ya, kita samakan. Lalu kedua misalnya nonton ya.
Lalu value-nya kita buat juga sama seperti ini ya. Nonton. Lalu yang ketiga ya, kita ambil saja contoh sampai 3 hobi ya. Nah, kan hobi bisa dipilih lebih dari satu ya. Biasanya kita gunakan checkbox ya. Oke, misalnya renang. Seperti ini. Nah, ini renang ya. Nah, lalu nanti kita coba ya. Kita akan buat misalnya di sini datanya itu adalah hobbies name misalnya seperti ini ya. Kita buat dia dalam bentuk array misalnya. Nah, di sini pertama kosong ya. Nah, sekarang kita coba kaitkan data ini di sini pada setiap checkbox ini. Kita binding ya seperti ini. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba cetak di sini ya. Misalnya kita cetak di bagian bawah sini. Kita coba lihat ya. Kita cetak, kita tampilkan datanya hobbies name tadi di sini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Ini nah ini seperti ini ya. Nanti membaca, nonton, renang ya. Jadi kalau saya hilangkan nonton, jadi tinggal membaca sama renang ya. Ini membaca saja, ini nanti kosong ya. Atau renang, nonton, renang ya. Oh sorry, ini sepertinya namanya sama ya. Kita buat namanya beda ya. Sorry, ID-nya ini CB1, ini CB2 ya. Sorry, seperti ini. Nah, ini CB2 ya. Sedangkan ini nanti CB checkbox ya. CB3 misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba klik membaca, oke. Nonton, oke. Renang, oke. Nonton hilang, oke. Oke. Nah, seperti ini. Jadi inilah contohnya pada checkbox ya. Bisa kita gunakan konsep array karena biasanya kan checkbox itu digunakan untuk memilih data yang lebih dari satu. Misalnya kayak renang seperti itu. Hobi, maksudnya hobi kan bisa dipilih lebih dari satu. Tetapi untuk data yang dipilih hanya satu saja, nanti itu kita bisa gunakan radio button seperti itu ya. Atau radio ya. Jadi kita coba ya. Sekarang checkbox sudah berhasil kita mencobanya. Sekarang kita coba yang radio ya. Nah, ini seperti ini ya. Pada dasarnya nanti sama kayak konsepnya si checkbox ya. Kita coba save as saja ini. Kita kasih nama radio seperti ini. Lalu ini saya delete saja ya. Kita delete saja. Misalnya saya buka aja Bootstrap untuk yang namanya radio ya. Bagaimana radio? Nah, ini saya pilih ini. Nah, misalnya radio ini kan biasanya hanya dipilih salah satu ya. Saya buat ini untuk jenis kelamin aja. Misalnya ini adalah male seperti ini. Atau nanti yang kedua. Bentar saya coba. Ini radio. Name yang boleh kita buang. Ya. ID-nya kita buat male. ID-nya male seperti ini ya. Lalu kita kopikan. Nah, seperti ini. Lalu ini kita buat female ya. Female seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat datanya adalah gender misalnya. Gender. Ya, gender. Nanti jangan lupa untuk value-nya ya masing-masing ya. Ini value-nya nanti male. Lalu ini nanti value-nya nanti female. Nah, seperti ini ya. Gender. Oke. Gender itu nanti kita buat kosong aja seperti ini ya. Jadi di sini kita buat gender. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba jalankan. Sorry.
Yang lama kita matikan dulu, klik kanan, stop live servernya. Oke, jalankan lagi, klik kanan, open with live server. Oke. Ya, male, female, ya. Oke, di sini bisa dipilih lebih dari satu ya. Itu karena kita tidak memberikan namanya ya. Kita kasih namanya nih. Name misalnya kita kasih nama gender. Ya. Oke, di sini kita sama namanya ya. Oke, kita coba ya. Male, female. Nah, jadi bisa hanya dipilih salah satu aja. Tetapi belum muncul ya, belum muncul karena yang pertama di sini kalau saya buat male seperti ini, nah nanti muncul ya. Di sini kan datanya masih kosong ya, karena belum ada yang terpilih. Nah, supaya kita bisa mengaitkan data gender ini dengan komponen form radio seperti biasa, nanti kita tambahkan v model seperti ini. Jadi gender, nah seperti ini. Jadi saya kopikan. Nah, seperti ini. Kita coba male, female, male, female. Jadi datanya benar-benar real ya. Jadi datanya perubahannya bisa benar-benar real ketika data tersebut kita kaitkan dengan komponen form ya. Jadi sesuai dengan inputan atau pilihan si pengguna ya. Seperti ini saya buat male, saya buat female ya. Jadi dia langsung berubah datanya. Nah, yang terakhir saya akan coba pada select ya. Pada select. Jadi oke, saya mencobanya di sini semua ya. Tidak pada apa ya? Tidak pada file yang berbeda ya. Nggak apa-apa. Saya ini radio ya, checkbox. Oh ya, sudah betul ya. Checkbox ada. Berarti saya buat dulu filenya ya untuk checkbox untuk select ya. Select. Jadi kita ada 5 ya tadi ya, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sepertinya ada yang tergabung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 pas ya. Oke, sekarang kita coba ya. Select ini saya akan hapus ya. Nah, misalnya apa ya? Program studi misalnya ya. Program studi saya akan menggunakan pemilihan program studi misalnya seperti itu ya. Oke, saya gunakan select. Nah, ini nih. Nah, seperti ini, defaultnya seperti ini pada Bootstrap ya. Kita kopikan. Nah, kita pastikan di sini ya. Oke, misalnya program studi ya. Ini saya buang saja nih ya. Misalnya yang pertama itu teknik informatika misalnya ya. Sistem informasi misalnya. Yang ketiga bebas ya, ini sampai berapa banyak datanya ya, misalnya teknik komputer misalnya seperti ini. Kita coba buang dulu value-nya ya. Kita coba buang. Apakah bisa tanpa value ya? Kita coba. Nah, sekarang misalnya kita buat ini nama datanya major ya, atau prodi boleh ya, prodi. Nah, seperti ini ya. Di sini berarti datanya prodi. Nah, seperti ini. Kalau kita coba jalankan, kita matikan dulu yang lama, stop live server ya. Sekarang kita coba jalankan, klik kanan, open with a live server. Oke. Nah, ini ya, sistem informasi, teknik komputer seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita coba binding datanya atau kita kaitkan dengan komponen form, pada kasus ini kita akan mengaitkannya pada ini ya, select ya. Kita coba v model. Jadi cukup simple ya mengaitkannya, cukup v model, nama datanya apa ya. Nanti kita coba teknik informatika, sistem informasi ya, teknik komputer. Jadi dia benar-benar real perubahannya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, itulah contoh penggunaan v model ya. Jadi sesuai dengan
fungsinya tadi digunakan untuk mengikat data pada komponen-komponen form ya, seperti tadi teks, multiline text ya, checkbox, di sini checkbox ya. Lalu radio button, select ya. Sehingga nanti ketika dia sudah dikaitkan, perubahan datanya itu dapat secara langsung ya, bisa terjadi berdasarkan inputan dari si pengguna, seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai P-model, bagaimana penggunaannya dan, eee, kita sudah coba tadi ya dengan berbagai macam komponen form seperti teks, multiline text, checkbox, radio, dan select ya. Oke, terima kasih atas, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.